Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini hari ketiga kita berpuasa. Dunia menyaksikan bagaimana umat Islam yang taat kepada Allah sejak 3 hari yang lalu. Mereka dapat mengontrol syahwatnya. Mereka dapat menahan nafsunya untuk tidak makan dan minum. Dan untuk tidak bercinta di siang hari di bulan Ramadan. Ini sebuah nikmat yang agung buat kita. Yang dapat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga kita ikhlas mengamalkannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara dunia yang kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Karena kita hidup di dunia. Kita perlu biaya. Ada banyak kebutuhan. Ada banyak perkara yang harus kita lewatin di dunia ini. Kita minta kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kita juga minta kebaikan. Wa qina adzaban nar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Karena ada sebuah jembatan yang harus kita lewatin. Yang namanya sirat. Dan engkau tidak akan merasakan nikmat surga. Kecuali dengan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Bicara meletakkan dunia di tangan. Dan akhirat di hati, di jantung. Dan hari ini kita ngaji bareng dengan dokter spesialis jantung. Yang insya Allah mereka sangat ahli sekali dengan pekerjaan jantung itu. Dan kapan jantung itu menjadi rusak? Kapan tubuh itu akan menjadi lemah? Kapan manusia akan berubah? Ketika jantungnya bermasalah. Ahibati fillah, sedangkan letak cinta itu di jantung. Cinta dunia atau cinta akhirat. Cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta agamanya. Atau kita cinta dengan kesenangan dunia. Letaknya itu di jantung. Maka kita perlu mengetahui hakikat dunia ini. Kalau sekarang semua diukur dengan dunia. Padahal dunia ini hanya pelabuhan penyeberangan. Kalau mungkin di Jakarta yang menyeberang ke Sumatera, ya, itulah dunia, tempat penyeberangan. Menuju kemana? Menuju kepada kehidupan selanjutnya. Kehidupan yang disitulah kekekalan dan keabadian. Engkau akan hidup dan tidak akan mati. Selama-lamanya, iya. Di sana ada 2 tempat. Ya entah. Kita nggak tahu kita akan kemana, tapi kita berharap diselamatkan oleh Allah dari neraka.
menuju ke surganya. Satu namanya surga tempat itu. Yang menuju ke sana harus lewat neraka. Satu neraka, satu surga. Surga itu tempat segala kenikmatan. Segala yang engkau inginkan ada di sana. Apa aja. Tapi engkau harus capek di sini. Karena kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Ya, para dokter, para profesor untuk menuju ke sana itu capek. Setelah sampai ke sana masih capek. Berbeda dengan surga. Perjalanan menuju ke sananya capek. Sampai sana hilang semua kelelahan. Ini perbedaan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia, engkau sekarang sudah sukses, engkau masih capek. Engkau akan sakit. Engkau akan kena masalah. Engkau akan jadi tua. Mungkin juga engkau bangkrut. Itu kehidupan dunia. Sedangkan di tempat yang kita tuju, surga Allah Azza wa Jalla, tidak ada kelelahan sedikit pun. Dan bisa dibayangin, di surga itu nggak ada dokter spesialis jantung. Nggak ada rumah sakit di sana. Nggak ada klinik. Nggak ada apotek. Nggak ada. Bahkan di sana tidak ada toilet. Di sana nggak ada tidur. Terus nikmat. Itu surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus lewat neraka yang satu celupan di neraka itu akan melupakan segala kesuksesan dan kenikmatan yang pernah dirasakan manusia. Di antara makanan penghuni neraka itu namanya zakum. Kata Nabi SAW, "Lau saqatat qatratun min zakum ila dunya." Kalau ada satu tetes zakum itu jatuh ke bumi ini, maka akan merusak semua kehidupan. Satu tetes. Itu neraka. Dan di sana, la yamutu fiha wa la yahya. Hidup enggak, mati enggak. Hidup segan dengan siksa. Mati enggak bisa. Ahibati fillah. Allah mengingatkan kita akan kehidupan dunia ini. Di dalam Al-Quran berulang kali. Karena kecintaan kepada dunia. Kalau tadi kita katakan dunia letakkan di tangan lu. Dia di hati. Ada kecintaan diletakkan di sini. Maka inilah ujian buat hamba. Bagaimana engkau yang cinta sama dunia tapi nggak tertipu dengan dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5. Surat Fatir ayat 5 ya. Afwan ayat 5. Fatir ayat 5. Nah. Satu sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-sekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-sekali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Allahu Akbar. Allah panggil manusia. Ya ayyuhan nas. Wahai umat manusia. Hai manusia. Yang merasa manusia, tolong dengarkan panggilan ini.
Apa kata Allah? Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Engkau akan mati. Dan engkau akan dibangkitkan. Lalu engkau akan mendapatkan balasan. Atas apa yang kau lakukan. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini menipu banget. Ya gimana kita tidak tertipu kalau kita melihat ada orang, ya Allah enak banget ya. Dia punya rumah mewah, mobil mewah, makan enak, semuanya serba mewah. Kita lihat bagaimana orang itu suka membanggakan apa yang dia miliki. Maka Allah katakan jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan. Ini cuma tempat menyeberang, bukan tempat tinggal. Dan jangan tertipu dengan syaitan. Sekarang ini di bulan Ramadan kita lihat bagaimana setan dibelenggu. Jin-jin yang bandel, jagoan-jagoannya itu dibelenggu, dirantai. Lalu Allah ajarin kita tentang hakikat kehidupan dunia. Engkau hanya butuh beberapa suap makanan untuk hidup di muka bumi ini. Engkau lihat. Dan engkau mampu tidak makan sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Mampu engkau. Engkau mampu. Tidak menyentuh makanan dan memasukkan ke mulut. Artinya kita dalam kehidupan dunia bisa gitu mengontrol. Oh ini kehidupan dunia. Iya. Ahibati fillah. Namun kenikmatan dunia ini membuat sebagian orang ingin tinggal di dalam dunia. Ingin bangun ini, bangun ini. Kita di tempat penyeberangan, Bapak. Bukan di sini tempat bangun. Iya, engkau boleh punya tempat, boleh. Enggak usah bagus-bagus lah. Kenapa? Ntar lagi kita berangkat. Dan kita semua menyaksikan bagaimana penduduk dunia ini berangkat. Pergi meninggalkan apa yang dia bangun. Dan tidak pernah kembali. Rumahnya jadi warisan. Istrinya jadi janda dan mungkin dinikahin orang. Hartanya dibagi-bagi. Itu dunia. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 185. Ramadan ini bulannya Quran. Yang menghatamkan Quran, tolong engkau baca artinya. Supaya kita tidak menjadikan dunia itu di hati kita. Peganglah, ada di situ. Tapi engkau pegang, sehingga engkau siap untuk melepasnya. Apa kata Allah di surat Ali Imran 185? Nah. Ke sana? Baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allahu Akbar jamaah. Ya, Allah udah jelaskan. Mustahil engkau akan kekal di sini. Mustahil. Fir'aun, penguasa Mesir, mati. Korun yang punya harta berlimpah ruah, mati. Uang itu gak bisa buat beli waktu. Gak bisa. Engkau bisa beli jam yang mahal. Tapi engkau gak bisa beli 1 menit untuk kehidupanmu di dunia. Gak bisa.
Semua akan merasakan kematian. Dan kita menyaksikan hal itu. Sebagian kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya. Dia masukkan orang tuanya. Dia masukkan kawannya. Dia kuburkan orang-orang tercinta. Kemudian dia balik dalam kehidupan dunia. Kau melanjutkan kehidupan. Tapi ingat, kau bakal ke sana gitu loh. Maka kalau bicara semua diukur dengan dunia. Ya, ketahuilah. Beramal untuk akhirat. Memang balasannya bukan di dunia. Kalaupun ada sedikit mungkin di dunia. Tapi di akhirat Allah sempurnakan. Dokter menggratiskan pasiennya. Seorang yang punya harta dia memberikan berbuka buat orang-orang di masjid yang sedang berpuasa. Dapat apa? Dia berkurang duit dia. Di bulan Ramadan dia berangkat umroh. Dia tinggalkan kesibukannya. Menghadap kepada, dapat apa? Hilang duit dia. Berkurang harta dia. Tapi Allah akan berikan balasan yang sempurna nantinya. Yang dimasukkan ke surga. Dan dijauhkan dari api neraka. Itu keberuntungan. Adapun kehidupan dunia, kalau engkau sukses di dunia, engkau berhasil di dunia, engkau jadi orang terpandang di dunia. Kesuksesan dan keberuntungan belum tentu. Kenapa? Namanya di tempat penyeberangan. Kau jagoan di tempat penyeberangan. Ntar di sana. Posisimu di mana nantinya di situ? Ahibati fillah, berapa lama sih kita hidup di dunia? Semua yang sehat sekarang sedang nunggu penyakit. Semua yang muda sekarang sedang menunggu tua. Yang miskin, ya mungkin dia kepingin kaya. Yang kaya, engkau takut dengan kemiskinan. Dan yang hidup semua sedang menanti kematian. Kita sedang antri. Berapa lama kita di sini? Ya, 70 tahun. Yang lebih dikit. Tapi apakah Allah ceritakan tentang obrolan yang terjadi nanti di kehidupan selanjutnya dengan penduduk bumi. Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilayna la turja'un. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allahu Akbar. Ya, ditanya sama Allah. Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Apa jawaban mereka? Yauman aw ba'dhu yaum. Sehari, maksimal sehari. Atau sebagian hari. Bayangkan dia hidup di dunia puluhan tahun. Tapi ketika ditanya, dia merasakan kehidupan itu hanya sebentar. Betul, Allah katakan sebentar.
Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di sisi Allah nanti itu seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Satu hari. Maka bagaimana kondisi orang-orang ini? Yang mereka hanya merasa satu hari, bukan sehari semalam, atau sebagian hari saja. Dan ini hakikat kehidupan dunia. Coba engkau hitunglah dalam kehidupan ini. Kalau engkau tidur, ya dalam sehari 8 jam. Hitunglah 8 jam kali umurnya 60 tahun. Kalau engkau bisa menikmati sesuatu dalam kehidupan ini, berapa jam? Maka Allah ingatkan, kita tidak diciptakan sia-sia. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka akhirat yang harus ada di jantung kita. Kita bakal balik. Makanya kita selalu diingatkan. Mau tidur, bismikallahumma amutu ahya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diingatkan bakal balik loh kepada Allah. Bentar lagi kita bakal balik. Cepat atau lambat. Dan waktunya sudah ditetapkan. Kita tinggal persiapan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya. Agar mereka sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini. Karena kita masih hidup di bumi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Kita suka sama yang manis-manis. Kita suka sama yang hijau-hijau untuk dipandang. Itu dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Kita hadir di muka bumi ini tanpa mengajukan proposal. Kita diciptakan, kita dikasih mandat, kasih tugas. Apa? Engkau hamba Allah. Tugasmu apa? Beramal. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya. Takutlah kepada dunia. Nih, Allah sudah bikin kita cinta kepada dunia. Ini sebagai ujian buat kita. Kita perlu takut. Jangan-jangan ini menghancurkan aku nantinya. Bagaimana ketika orang menjadikan dunia di jantungnya, ya kita akan lihat tanda-tanda orang yang dunia di jantungnya, yang akhirat di tangannya, dia akan siap menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunianya. Yabi'u dinahu, dia jual agamanya. Untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Dikit dunia ini. Yauman au ba'du. Ingat, sehari atau sebagian hari. Bas. Orang mau 1000 tahun hidup di dunia sebentar. Maka ingat, Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Maka takutlah kepada dunia. Takut. Hati-hati sama urusan dunia ini. Kita boleh menikmatin sekadarnya. Di mana? Di tangan. Jantung tetap akhirat. Wattaqun nisa. Dan di dunia ada wanita. Kita perlu takut, hati-hati dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Awal mula rusaknya Bani Israel. Gara-gara mereka tergoda dengan wanita. Wanita. Hadis rawahu Muslim. Ahibati fillah. Maka dalam kehidupan dunia ini, agar kita tidak menjadikan akhirat itu di tangan, dunia itu di hati, kita disuruh mengontrol pandangan mata kita. Karena dari mata turun ke hati. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Taha ayat 131? Nah, coba kita baca. ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Itu jemaah. Kita dilarang untuk melepas pandangan kita, memandang kepada orang-orang yang tidak beriman, yang Allah berikan kenikmatan, mobil mewah, jet pribadi, jam tangan yang mahal, asisten, penjagaan buat dia. Jangan mandang ke sana. Jangan. Loh, kenapa? Supaya tadi tidak dari mata turun ke hati. Akhirnya engkau kepingin. Engkau berambisi untuk menjadi seperti mereka. Padahal udah dikasih tahu engkau nggak lama di sini. Loh, tapi kan kita boleh menikmatin. Boleh. Yang halal boleh, silahkan. Sebagian sahabat Nabi kaya raya mereka. Tapi dunia di tangan mereka. Di tangan mereka. Sekali sedekah miliaran mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana kayaknya Utsman bin Affan. Yang sampai hari ini wakafnya ada. Bermanfaat. Tapi engkau jangan sibuk memandang ke sana, mandang ke sana. Akhirnya engkau jadi berambisi untuk hidup di dunia. Padahal engkau tahu mereka pergi. Dan engkau juga akan pergi. Yang dikumpulkan akan ditinggalkan. Maka disebut zahratul hayatid dunia. Bunga kehidupan dunia. Ingat. Berapa lama bunga itu segar? Ada waktunya. Dia akan layu. Berguguran. Kemudian berganti dengan bunga yang baru. Maka Allah katakan warizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki dari Tuhan itu lebih baik. Nanti. Terus bicara iman itu rizki dari Allah. Dan lebih kekal. Ahibati fillah. Orang yang menjadikan dunia di hatinya. Dia akan hidup tersiksa. Rasakan. Anak kenal sebagian dokter. Yang dia kecapean. Dia ngomong, Ustaz, anak ini bingung. Ustaz. Waktu buat ngaji gak ada. Waktu buat keluarga sibuk. Dia praktek di 3 rumah sakit. Praktek sini, praktek sini. Oh. Anak ngomong, dok. Kalau praktek sih boleh-boleh aja. Tapi ambisinya apa? Kalau fulus. Kalau hanya harta. Azab yang ada. Oke, dia dapat fulus banyak. Tapi jiwanya tersiksa. Karena dia letakkan semuanya di sini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 55. Berbicara tentang orang yang diazab dengan harta dan anak keturunannya. Wah, anaknya sukses mungkin ya. Tapi dia tersiksa hidupnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بما في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Allahu Akbar. Lihat nih. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa apabila Allah luaskan rizkinya, Allah berikan kedudukan dan jabatan yang bagus buat dia, itu tanda cinta Allah sama dia. Hilangkan pikiran itu. Boleh jadi yang diberikan itu azab. Maka Allah katakan, fala tu'jibka.
Jangan engkau takjub, menarik pandanganmu ya. Hatimu melihat, harta mereka, anak mereka sukses-sukses. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid. Itu semua azab buat mereka. Mungkin kita melihat mereka seakan-akan bersenang-senang melihat. Buktinya, manusia sampai hari ini terus mereka berusaha membuat hiburan-hiburan. Permainan-permainan untuk menghilangkan kesusahan, kegundahan yang ada dalam hati mereka. Kenapa sabu-sabu laris? Kenapa obat penenang laris? Kenapa tempat-tempat hiburan ramai, mereka minum khamr ini dan itu? Mereka kosong jiwanya. Kenapa ketika datang ada konser ini dan itu? Mereka datang ke sana. Kan mereka tersiksa hidupnya. Kata siapa? Allah yang katakan. Liyu'adzibahum biha. Jadi azab itu ada azab jiwa. Jantungnya tersiksa, stres dia. Banyak hartanya. Tapi dia nggak bahagia. Dan mati dalam kondisi kafir. Lebih azab lagi buat mereka. Rasulullah SAW bersabda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia ambisinya. Ini dunia di hati dia. Yang ada dalam benaknya, niat, tekad, pokoknya gambaran dunia. Kalau yang ambisinya dunia, apa yang akan terjadi sama orang itu? Allah akan berikan kegembiraan? Enggak. Ingat, kebahagiaan itu bukan di banyaknya harta. Kebahagiaan itu di hatimu. Allah itu maha adil dan maha pengasih serta maha penyayang. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di kasur yang empuk, enggak. Wala di uang yang banyak, enggak. Tapi Allah letakkan kebahagiaan itu di hati, jantung. Dan semua orang punya jantung. Maka barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, artinya dunia di hati dia, farraqallahu alaihi amrah. Urusannya Allah cerai beraikan. Ruwet. Urusin ini, dia punya bisnis ini, dia punya bisnis ini. Berbeda dengan orang yang ambisinya akhirat nantinya. Dia punya banyak usaha atau punya satu usaha atau tidak punya usaha. Tapi gara-gara ambisinya dunia, ruwet urusan dia. Allah cerai beraikan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Nih, kita tadi bicara dari mata turun ke hati. Ini gara-gara dunia itu di jantungnya, dari jantungnya keluar ke matanya. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Seperti orang pakai kacamata miskin. Kacamata fakir. Ingat, takut kepada kefakiran itu adalah kefakiran itu sendiri. Dan itu Allah berikan kepada orang yang ambisinya dunia. Yang dunia di jantungnya Allah pakaikan kacamata kefakiran. Dia lihat ini nanti gimana. Makanya semakin ke sini, kenapa semakin banyak asuransi? Asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini. Loh, dulu kok nggak ada? Oh, ini manusia berkembang, Ustaz. Iya. Karena ambisi mereka dunia, ada ketakutan. Dan ketakutan itu adalah kefakiran itu sendiri. Orang kaya yang fakir. Miskin. Padahal bergelimang harta. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Dan itu terbukti. Lihat bagaimana mereka stres. Kadangkala OB itu lebih bahagia daripada bos dan ownernya. Urusannya cuma bagaimana kita mengelola hati ini, dunia di sini, di sini. Terserah engkau.
Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia mau jungkir balik, mau capek, mau lelah. Dunia nggak datang kecuali yang sudah ditetapkan buat dia. Berapa rizkimu? Ingat ya, ada rizki, ada hasil. Yang namanya hasil kerjamu belum tentu rizkimu. Yang rizkimu itu yang kau gunakan. Yang kau makan, yang kau pakai, yang kau sedekahkan, yang kau gunakan. Itu rizkimu. Hasilmu belum tentu rizkimu. Boleh jadi rizki anak-anakmu. Berapa banyak kita melihat ada rumah mewah terbakar semuanya. Rizkimu bukan. Itu hasil iya. Hasil kerjamu iya. Dan engkau akan ditanya tentang hasil kerjamu nanti. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau keluarkan. Itu akan ditanya. Rizkimu yang engkau manfaatkan. Itu yang milikmu. Maka di sini orang yang ambisinya, yang dunia itu di jantungnya, yang semua diukur dengan dunia, bahkan bagaimana dia lebih baik, ya lebih baik ngurusin urusan dunia daripada dia sholat tarawih umpamanya, daripada dia kajian umpamanya, maka dia akan tersiksa. Dunia tidak akan datang kecuali yang sudah ditetapkan. Berapa rezekimu, ya itu yang kau akan dapatkan. Bagaimanalah dokter-dokter spesialis jantung ini mungkin pernah berjumpa dengan orang-orang kaya yang makanannya sedikit sekali. Itu rezekinya dia. Loh, dia punya penghasilan. Belum tentu rezeki dia. Adapun sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat di jantungnya, dunia di tangan dia. Apa yang akan terjadi? Jama'allahu lahu amr. Urusannya Allah kumpulkan buat dia. Urusan itu ada di koper, dia bisa bawa tenteng kemana-mana. Allah kumpulin buat dia. Hidupnya jadi tenang. Hidupnya jadi bahagia. Walaupun dia punya 1000 perusahaan. Ingat, bukan bicara miskin ya. Tapi bicara ambisi. Bukan bicara kaya, tapi bicara ambisi. Boleh jadi orang miskin ambisinya dunia. Karena dia sering melihat orang kaya, yang dia lihat statusnya orang kaya, orang-orang crazy rich yang selalu dia ikutin, padahal dia miskin. Sama seperti yang pertama. Ini orang yang ambisinya akhirat belum tentu miskin. Boleh jadi dia kaya raya. Seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Allah akan kumpulkan urusan dia. Tenang hidupnya. Kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan di hatinya. Kaya hatinya. Karena bicara kaya ini cuma rasa aja. Dia punya rasa kaya. Walaupun dia mungkin gak punya harta. Tapi dia merasa alhamdulillah. Cukup ya. Mau ada urusan, ada musibah ini tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah ma syaa fa'al. Karena ambisi dia akhirat. Dia bekerja, dia buka perusahaan baru ini dan itu. Semua ditujukan akhirat. Kenapa? Aku sebentar di sini. Aku cuma nyebrang. Makanya apa yang bisa aku bawa ke tempat penyeberangan sana. Di sanalah aku akan bangun. Di situ dia punya rumah. Dia bikin rumah lagi. Dia bikin rumah lagi. Dia bikin masjid satu. Dia punya rezeki, bikin masjid lagi. Bikin masjid terus. Dia usahakan apa? Di sana aku akan tinggal. Bukan di sini. Wa'tathu dunya wahya raqimah. Dunia akan datang kepada dia. Datang dunia. Dalam kondisi dihinakan dunia. Bukan dia cinta. Bukan dia mau untuk bersenang-senang dengan dunia. Enggak. Ya udahlah. Diambil dari dunia ini. Karena memang doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu Qarun ya. Allah ceritakan di Al-Quran. Kalau penguasa Fir'aun, mungkin orang kaya yang bukan penguasa, Qarun. Coba kita baca di surat Al-Qasas ayat 77-78. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Nah,
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Barakallahu fiik. Nih, buat teman-teman yang sukses, yang dikasih harta sama Allah, yang dikasih jabatan, ingat dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kepada Qarun. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu kesenangan akhirat. Itu yang dicari. Cari. Dan engkau jangan lupa, engkau hidup di dunia, engkau perlu hal-hal yang mubah, silahkan. Tapi ingat, ambisinya akhirat. Dunia di tangan. Kemudian berbuat baiklah kepada orang. Bantu, Allah kasih jabatan sama engkau, Allah kasih harta, bantu orang lain. Karena yang ngasih sama engkau itu Allah. Itu loh. Engkau sekarang bisa menjabat sebagai ini, engkau bisa punya harta seperti ini, itu Allah yang kasih. Maka Allah ingatkan kepada Qarun, berbuat baiklah engkau kepada sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Agar orang sadar dia bisa seperti ini bukan karena usaha, bukan karena ilmu, bukan karena kegigihan, tapi karena Allah yang kasih. Jangan berbuat kerusakan. Dikasih nikmat jangan dipakai berbuat dosa. Jangan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Kerusakan di muka bumi itu maksiat. Qarun dikasih tahu seperti ini. Apa jawaban dia? Dia membanggakan dirinya. Aku dapat seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Jangan sampai itu ada di diri seorang dokter yang dikasih ilmu sama Allah. Dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, ya. Dia sukses dalam hal itu. Jangan sampai mengatakan seperti yang dikatakan Qarun. Oh, aku memang orangnya pintar, aku memang berusaha, aku orangnya ulet, aku hilangkan kata-kata aku. Tapi katakan Allah yang kasih sama aku. Supaya kita sadar. Allah yang kasih. Qarun ketika mengatakan itu, dia mengatakan, oh ini karena usahaku, ilmuku. Allah tenggelamkan dia, dibenamkan di bumi bersama semua hartanya. Maka Allah ingatkan. Apa dia nggak tahu berapa banyak sebelum dia umat-umat yang lebih kuat, yang lebih kaya, yang Allah binasakan. Jamaah, kalau kita lihat Allah mau membinasakan bukan satu orang. Satu kampung Allah bikin gempa. Habis semua. Bukan satu orang. Dan kita melihat kejadian-kejadian ini, kejadian di sana. Kita baca sejarah juga.
Maka hiduplah di dunia. Ka'annaka gharib, kata Nabi SAW. Au abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Warga negara asing yang dia punya jatah tinggal sementara. Sebentar, enggak, aku bukan warga sini, aku mau berangkat gitu. Biasanya orang yang bukan warga negara ya dia nggak akan berpikir mau bangun di sana. Seperti teman-teman lah yang bekerja di Malaysia ya, TKI yang di sana, dia akan bangun di Indonesia karena dia di sana cuma merantau. Kita di Indonesia cuma merantau. Au abiru sabil. Atau yang lebih tepat, jadilah seperti orang yang sedang lewat, orang yang sedang transit. Ya. Orang transit itu dia akan selalu siap. Bentar lagi ada panggilan berangkat, Anda berangkat. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan, Masya Allah, Tabarakallah. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini. Selanjutnya untuk sesi kedua, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat ataupun silakan untuk bertanya langsung, nanti insya Allah kami persilakan dengan menggunakan fitur raise hand, dan mohon pertanyaan disesuaikan dengan topik kita pada sore hari ini. Baik, izin membacakan pertanyaan pertama Ustadz. Tafadhal, barakallahu fiik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sebagai seorang dokter, ya, dan setiap seorang dokter mempunyai ambisi dunia, di mana seorang dokter itu ingin kaya, ingin sukses secara karir, dan ingin dikenal dan banyak pasiennya. Mohon nasihat Ustadz bagaimana kami sebagai dokter untuk menyikapi ambisi yang ada di hati kami ini. Dan juga mohon nasihat dari Ustadz dan mohon penjelasan Ustadz apa ciri-ciri dokter yang orientasi atau akhirat di hatinya Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik kalau di tangannya orang baik gitu loh. Jadi kalau bicara dokter kepingin jenjang karirnya semakin tinggi, kepingin sukses, hartanya banyak, kepingin pasiennya banyak. Taib. Kalau sekedar itu keinginannya, berarti dunia aja yang kau inginkan. Terus nanti mau kemana? Engkau akan jadi tua. Semakin tua, semakin tua, semakin tua, engkau akan sakit mungkin. Kalau bicara harta, engkau akan tinggalkan semuanya. Maka kalau sekedar itu yang diinginkan, berarti ambisinya hanya dunia. Tapi kalau dia menjadikan karirnya untuk memberikan manfaat. Mungkin dia baca hadis Nabi SAW. Khairun nas, orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dia belajar lagi. Dia mau naik, aku mau jadi kepala rumah sakit karena aku lihat rumah sakit ini banyak masalah. Umpamanya, aku ingin bersihkan. Aku ingin lebih sesuai dengan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Ambisinya dia akhirat. Dia nyampe ke jabatan itu tapi ambisinya akhirat. Dia punya banyak pasien, dia punya banyak duit, tapi dia berpikir bagaimana pertama Anda memberikan manfaat kepada pasien. Yang kedua dengan harta yang Anda dapatkan dari pasien itu, ya untuk akhirat Anda. Untuk bangun ini, untuk bangun ini, untuk itu. Sebagian buat dunia silahkan. Makanya kan dikatakan kepada Qarun, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat. Artinya dunia Allah kasih sama engkau, cari akhirat. Tapi engkau jangan lupa, engkau hidup di dunia. Engkau boleh punya mobil mewah, boleh. Punya rumah bagus, boleh. Silahkan. Kau mau makan enak, boleh. Jangan lupa. Itu. Jadi arahannya tadi yang pertama, carilah akhirat. Jangan lupa kehidupan di dunia. Silahkan engkau mau cari dunia untuk, bukan mencari, untuk menikmati dunia karena kau hidup di dunia. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Allah kasih harta sama engkau, bukan untuk engkau timbun. Tapi berbuat baiklah sama orang lain. Karena sejatinya yang kasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Jadi sehingga kita sadar mau kemana sih? Ya Allah jamaah. Nabi SAW menggambarkan ya. Beliau pernah bertanya kepada sahabat yang namanya Sufyan. Ad-Dhahak bin Sufyan. Sufyan. Dhahak. Engkau makan apa? Kata dia. Makan apa? Kata dia. Daging sama susu. Terus jadi apa?
Jadi apa tuh dagingnya? Kadang-kala kita masuk ke restoran, ya steak. Kemudian minumnya susu apa sudah. Nabi bertanya kemudian jadi apa? Dohak mengatakan ilama qad alimta ya Rasulullah. Malu Dohak mau ngomong jadi apa itu? Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Inna allaha daraba mat'am ibn Adam mithalan di dunia. Allah jadikan makanan manusia itu seperti kehidupan dunia. Tadi, mau sukses seperti apapun engkau akan hilang. Engkau akan ditandu, ditaruh di sebuah lubang, ditinggalkan sama istri, sama anak-anak, sama semua orang, sama pasien-pasienmu kau ditinggal. Engkau sendirian di sana. Kalau bicara tanda orang ambisinya dunia, sering ngomong dunia. Itu tanda, oh ini, itu urusannya dunia, obrolnya dunia. Kalau nanti mau ngobrol di grup tentang urusan dunia, lalu ada yang mengingatkan urusan akhirat, bakal marah mereka. Ini grup bukan urusan agama ya. Itu tanda orang ambisi dunia. Yang kedua, dia berlebih-lebihan dalam menikmati dunia dan lupa berbagi dengan sesama. Berlebih-lebihan ya. Mungkin dia sedekah, tapi sedekahnya dikit. Kadang-kadang sedekahnya supaya nggak disebut bakhil aja. Tapi kalau urusan dunia, Allah, mungkin dia beli mobil anggap harga 5M, sedekah 10 juta. Bandingkan 5M mobil dia dengan sedekah dia 5 juta atau 10 juta. Anggap 100 juta. Berapa persen gitu. Maka di sini seorang kalau kepingin tahu dia seperti apa dengan dunia, bagaimana obrolan dia, dan bagaimana dia bersikap dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya kami persilakan yang sudah resen. Yang pertama kepada Bu Puji Astuti kami persilakan mohon disampaikan pertanyaan dalam waktu yang singkat. Tafadhol Bu Puji Astuti. Di-unmute, silakan. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Kaifa haluka, Ustaz? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Barakallahu fiik. Mohon izin Ustaz, mohon maaf kalau pertanyaan Nana keluar dari materi. Bagaimana saya menyikapi untuk beberapa bulan ini, Ustaz, saya sholat harus dengan duduk. Itu rasanya sedih, Ustaz. Dan apakah sholat Ana afdol juga, Ustaz? Karena ada sakit yang di lutut yang memang tidak bisa dilipat, Ustaz, itu. Allah. Jadi bagaimana Ana menyikapinya, bagaimana Ana sebenarnya saya juga ingin, Ustaz, sujud di atas sajadah, tidak sujud di atas kursi. Mohon pencerahan dan nasihatnya, Ustaz, agar Ana bisa ikhlas dan sabar menghadapinya. Jazakallah khairan, barakallah fiik, Ustaz. Wa fiik wa barak, wa fiik wa barak. Subhanallah jamaah. Ya, itu dunia. Ada sehat, ada sakit. Dan buat yang sedang sakit ya, engkau lihat kepada nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah kepada yang lebih parah. Kalau tadi ibu masih bisa sholat duduk, ada yang gak bisa duduk. Gak bisa duduk. Dia harus berada di atas ranjang. Dia tidak bisa kemana-mana kecuali ada yang menggendong. Maka ini menjadi salah satu motivasi seorang hamba untuk bersyukur sama Allah SWT. Lihat kepada yang di bawah. Kalau bicara bagaimana dengan sholat dia yang duduk. Kalau sebelum sakit sudah sholat berdiri, sholat seperti biasa, maka subhanallah dia akan ditulis sholat berdiri ketika dia sakit. Biasa dia sujud di tanah di bumi, maka ditulis dia sujud di tanah di bumi.
Ini kalau dia memang orang yang sebelum sakit, dia sudah taat sama Allah. Berbeda dengan ada orang yang gak pernah sholat. Lalu Allah kasih ujian, tabrakan, dia sadar, ya baru mulai dia sholat. Ya sudah, dia akan dihitung sholatnya ya sholat duduk tadi. Karena memang dia gak pernah sholat berdiri. Maka insya Allah buat ibu yang bertanya, apa yang dirasakan ibu gak lama ibu. Ya, bentar lagi semua yang sedang sakit akan hilang penyakitnya karena dia akan berpindah kepada kehidupan selanjutnya. Tinggal bagaimana memanfaatkan waktu yang ada untuk bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah dan beribadah yang baik. Dan kalau datang perasaan yang kadang-kala membuat hamba tidak mau bersabar, ketahuilah ada yang lebih susah, ada yang lebih parah hidupnya, dan alhamdulillah masih ada nikmat lain yang Allah berikan kepada ibu. Salah satunya adalah nikmat masih ingat sama Allah Azza wa Jalla, dan itu nikmat yang agung sekali ya. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar dunia tidak di hati kita, di mana sekarang semua hal diukur dari dunia? Dan apa saja latihan yang bisa kita lakukan untuk melatih hati kita agar ambisi terbesar kita adalah akhirat bukan dunia. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Berbincang tentang dunia bukan berarti muslim itu miskin. Enggak. Tapi bagaimana dunia ini tidak menjadi ambisinya. Engkau ngelihat ada orang punya motor bagus, aku kok kepingin motor, umpamanya. Engkau kepingin motor juga. Ada orang punya mobil, engkau juga kepingin mobil. Tapi tinggal yang perlu disetting ini, ambisi dan tujuan. Makanya nggak benar juga dunia ditinggalkan gitu. Kita hidup di dunia, makanya doanya kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta. Kemudian Nabi SAW juga berdoa, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki buat kami dunia kami yang di situ tempat kami hidup sekarang. Gitu. Maka caranya agar engkau tidak berambisi dunia, ingat mati. Makanya dianjurkan ziarah kubur ya. Kau ketika melihat mati Allah ya. Kemudian kau lihat rumahmu. Kau lihat kendaraanmu, kau lihat keluargamu, semua akan ditinggalkan dan aku akan ke situ. Fa innaha tudzakirul akhirah. Itu akan mengingatkan akhirat. Kemudian agar kita tidak berambisi dunia, tidak memandang kepada yang lebih kaya, tapi memandang kepada yang lebih kurang dari kita. Supaya kita, alhamdulillah, kita akan bersyukur kepada Allah SWT. Duduknya cari orang-orang miskin. Kumpul sama mereka. Itu untuk melatih hati kita. Kemudian sering membaca Al-Quranul Azim. Di sini ada petunjuk. Seperti tadi kita lihat bagaimana penghuni dunia ketika ditanya di akhirat berapa hari hidup. Sehari atau setengah hari. Atau sebagian hari. Kita jadi tahu benar-benar semua akan ditinggalkan. Kemudian banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang berzikir, beristighfar, mohon ampun sama Allah, tadi noktah-noktah hitam di jantungnya itu akan hilang. Dia akan seger kembali, dia akan memandang ada kehidupan setelah kehidupan ini. Aku akan ambil dari kehidupan dunia ini secukupnya dan aku akan kirim yang aku inginkan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.